Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini produksi RRI Jambi dalam obrolan budaya Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Baik, hari ini saya tidak sendiri pendengar pemirsa. Saya Muhammad Anur Apriansyah, bisa dipanggil Anur, dan juga rekan saya ini ada Mbak Vina. Oh, dengan Mbak Vina. Kenapa jadi Mbak yang manggilnya? Kenapa enggak kakak aja? Nggak usah, Vina baik. Oh, Vina Biar baik. kita kelihatan seumuran. Oh, gitu. Betul sekali. Oke. Jadi hari ini, Anur, kita akan bahas acara obrolan budaya di hari ini. Kita akan bahas mengenai tema nada dan cerita musik daerah yang penuh makna. Wah, kita membahas tentang musik daerah ya hari ini. Ya, seperti diketahui Vina dan juga pendengar, pemirsa, tentunya musik ini ya adalah bentuk ekspresi seni yang menggunakan suara sebagai medianya. Ya, musik dapat berupa kombinasi dari nada, ritme, melodi, harmoni, dan juga dinamika yang disusun untuk menciptakan karya seni yang dinikmati untuk para pendengarnya. Dan juga tentunya lagu-lagu, terutama lagu daerah ini bisa memiliki makna dan juga memperkenalkan ya suatu daerah. Nah, untuk lebih jauh ini Vina, kita sudah bersama dengan dua narasumber kita ini. Ada yang ganteng dan iya, ada yang cantik. Iya. Bersama dengan Raden Irwansyah atau biasa dipanggil Opa Bob. Oke. Opa Bob ini kita panggil Opa Bob aja ya. Iya. Baik, Opa Bob sebagai musisi pencipta lagu dan juga ada yang cantik. Siapa itu? Siapa ya? Ada Mbak Sarah Syarif. Ya. Mbak Sarah Syarif ini sebagai penyanyi lagu dari daerah ya. Dari suaranya aja kedengaran tadi dari. Apa? Merdu ya? Iya. Nggak kayak kita. Kalau kita tuh fales ya. Fales? Apa? Oke, bersama dengan Opa Bob dan juga Mbak Sarah Syarif, gimana kabarnya pada hari ini, Opa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik juga ya, Opa ya. Dan juga dari Mbak, panggilnya Kak ya, Kak atau Mbak enaknya? Bebas saja sih boleh. Oh, boleh. Pak boleh, kakak juga boleh. Kakak kali ya. Kakak kali ya. Oke. Biar lebih muda. Iya. Tapi sekarang muda sih. Oke. Iya, muda. Oke. Gimana kabarnya Kak Sarah di hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Oke. Bisa hadir di sini. Bisa hadir. Ketemu kalian yang ganteng dan cantik juga kan? Masya Allah. Amin. Kita kalau dipuji kayak gitu rada baper mau terbang ya. Pengen terbang rasanya. Kawan gitu. Oke, baik, bersama dengan Kak Sarah dan juga Opa Bob, kita membahas tentang tema kita pada hari ini, yaitu nada dan cerita musik daerah yang penuh makna ini. Memang lagu daerah ini memang akan kaya makna, dan juga dibalik dari lagu daerah ini itu penuh akan makna budaya makna juga. budayanya juga, Selanjutnya ya. ada cerita-cerita rakyat ataupun dongeng. Betul. Baik, langsung aja nih ya Vina. Boleh? Dari Opa Bob dulu ya terlebih dahulu ini. Opa Bob sebagai pencipta lagu ya, ataupun juga dari musisi senior bisa dibilang ya. Sejak kapan nih Opa mulai tertarik pada musik daerah ini, Opa? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya juga mengapresiasi dulu tentang tema kita. Oke. Sebetulnya temanya bagus sekali ini. Nada dan cerita. Kemudian musik daerah Penuh makna. Penuh makna. Itu satu tema yang bagus sekali, dan memang itu kaitannya dengan musik-musik daerah tepat sekali di situ. Kemudian tadi bertanya tentang kapan saya memulai mencintai lagu-lagu daerah. Ya. Itu boleh saya cerita sebentar? Boleh, ya? boleh. Karena saya orang Jambi, tetapi saya tidak besar di Jambi. Oke. Jadi sejak SD sampai saya kuliah itu saya di Bandung. Oke. Bandung. Itu. Iya. Merantau gitu ya. Saya di Bandung kuliahnya. Nah, saya di Jambi ini setelah saya diangkat menjadi pada waktu itu namanya PNS ya. Bukan ASN ya. Iya, PNS. PNS. Nah, kemudian saya ditempatkan di Taman Budaya Oke. Jambi.
Taman Budaya Jambi. Nah, disitulah saya sering turun ke lapangan, diajak oleh pimpinan pada saat itu untuk pendokumentasian. Jadi awalnya saya di Taman Budaya itu di posisi sebagai di seksi dokumentasi. Jadi bukan sebagai musisi. Ya, di dokumentasi karena saya selalu diajak ke lapangan, turun ke daerah untuk mendokumentasikan kesenian-kesenian kita di daerah, tari, teater rakyat ataupun musik gitu kan. Nah, kemudian sepulang dari situ biasanya kan karena saya memang bagian dokumentasi, jadi saya tonton ulang apa yang hasil rekaman tadi. Di situ saya melihat, wah ini lagu-lagu daerah kok bagus-bagus sekali. Sementara saya sendiri nggak ngerti ini makna lagunya apa, karena pada di lagu-lagu daerah di dusun-dusun zaman itu khususnya lagu-lagu yang NN ya. NN nonim ya, kita nggak tahu lagi siapa penciptanya. Lirik syair dari lagu itu pada umumnya itu pantun. Awal mulanya memang pantun sejarah. Kemudian dengan sloko-sloko adat yang kalau kita nggak mengerti ya kita nggak tahu maknanya apa. Sehingga disitulah saya juga akhirnya bertanya dengan pakar-pakar adat. Misalnya yang paham tentang itu, ini syair ini apa artinya, ternyata setelah saya mencari tahu tentang itu, wah lagu-lagu daerah itu penuh makna dan istilahnya nasihat banyak di situ di balik dari lagu daerah itu. Nah disitulah saya mulai mencoba gitu, mulai menyukai. Awalnya bukan mencintai, saya masih menyukai. Gitu kan. Saya coba gitu kan. Nah, sampai akhirnya di tahun 2007. Masalah 2007. Ada lomba cipta lagu daerah pada saat itu. Nah, itulah lagu ciptaan saya yang pertama saya ikutkan lomba. Pada saat itu ya berhasil lah menduduki ranking ketiga pada saat itu. Apa itu, Pak? Judul lagunya Negeri Pusako. Jadi kita apa yang sebagai penciptanya rupanya. Baru tahu juga. Memang kita berdua ya untuk generasi sekarang memang pernah mendengarkan lagu itu, tapi tidak tahu siapa penciptanya. Rupanya atau jangan-jangan yang nyanyinya juga Kak Sarah? Bukan. Bukan. Kalau itu rekan saya. Rekan. Itu yang nyanyikannya Putri. Iya benar. Pada saat itu. Jadi boleh saya anukan bahwa Anda berdua ini adalah termasuk yang beruntung ketemu. Betul. Kapan lagi? Kapan lagi? Pencipta si lagu Negeri Pusako. Betul. Dan juga saya langsung merinding loh, Pak. Karena lagu-lagunya tuh apa? Biasa saya putar tuh di jam 6 pagi untuk pembuka di acara Jambi Pagi Iko kalau di Perempat gitu, Pak. Dan kebetulan ini adalah penyiar Perempat ini, Pak. Betul. Boleh. Silakan Opa. Saya kira itu dulu ya sementara ya. Baik, luar biasa ya dari Opa Bob ya. Rupanya ada di depan kita. Nggak taunya ya, ternyata di depan kita. Terus jangan-jangan besok pagi kita akan ketemu dengan pencipta lagu-lagu yang lain lagi dari daerah Jambi. Bersama dengan penyanyi-penyanyinya. Baik, lanjut lagi nih Opa. Mungkin apakah Opa memiliki mentor nih yang sosok inspiratif ya dalam dunia musik nih, terutama musik daerah nih Opa? Mentor. Karena saya memang dasarnya pada waktu di Bandung, saya memang bermain musik. Memang. Tetapi pada saat itu yang saya mainkan adalah pop. Dan ya perlu diketahui juga, saya sebetulnya bukan pemusik. Awalnya ya Pak ya. Bukan, tetapi saya adalah vokalis. Berarti bisa nyanyi Opa?
Bisa dong. Bisa dong. Bisa. Yang kusaku yang Bisa, tadi. bisa banget. Bisa dong. Sedikit Bisa aja. banget. Kak Sekarang Sarah udah nggak bisa. saksinya nih. Nanti Loh. bukan yang mewakili nanti biar penyanyi saya. Gitu deh emang. Kalau legend itu sukanya merendah, Iya. membumi. gitu Padahal kan. suhu ya Kak. Gitu. Jadi setelah saya balik ke ditempatkan di Jambi, nah disitulah bermulai saya mencoba untuk menjadi membuat lagu Oke. dan tidak mengelabelkan diri saya sebagai pencipta Pencipta lagu. lagu. Saya coba aja dulu lah, dicoba sampai akhirnya selalu ada lomba cipta, ketagihan. Ya, Oke. ketagihan dengan hadiahnya kan. Lumayan Opa. Kemudian saya ikut lagi di tahun berapa. Yang perlu diketahui semua lagu-lagu ciptaan Opa Iya. itu untuk contoh lagu yang saya selalu masukkan ke dalam, saya setorkan ke juri misalnya ke panitia. Iya. Itu vokalisnya ya yang di sebelah saya ini. Oh, luar biasa. Memang partner kerja dari awal ya Kak? Iya. Ditambah kita ketetanggaan. Oh. Jadi dengan ini ya sekarang buka aja lagi cerita udah tanggung nih. Iya. Saya dengan Sarah ini dari mulai dia masih sendiri. Gitu. Sampai akhirnya dia memberikan saya 2 orang cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi di tahun 2000 berapa ya saya agak lupa catatannya. Saya mengikuti lagi satu lomba cipta lagu perjuangan. Oh, Lagu oke. perjuangan. Lagu Apa itu, perjuangan rakyat Jambi. Lagu perjuangan rakyat Jambi. Saya coba lagi ikut. Kemudian contoh lagunya ya vokalisnya ya ini. Nggak jauh-jauh dari Iya, saya. di- yang Sarah. sebelah-sebelah ya. Tetap pemenangnya tetangga sebelah. Akhirnya di situ naiklah peringkat itu bukan sedikit ya istilahnya naiknya. Yang tadinya juara ketiga begitu lagu perjuangan rakyat Jambi kok bisa jadi juara satu ya gitu kan alhamdulillah. Iya. Kan? Kemudian di tahun berapa lagi lupa juga catatannya Oke. ada lomba carta lagu di Selangor Malaysia pada saat itu. Oke. Oh, sampai Malaysia. Ya, kemudian saya buatkan lagi lagu. Kemudian yang bawakan ya juga nggak jauh juga. Gitu Sebelah kan. juga. Ya, Tetap Kak Sarah. dari sekian negara itu ternyata lagu saya itu lagu kami berdua Iya. itu masuk ke ranking 12 Wah, pada saat luar itu. biasa. Iya. Itu membawa nama Jambi ya Opa ya? Iya benar. Oh, oke, oke. Jambi. Dan di tahun berapa lagi yang terakhir nih lomba yang terakhir sekali, yaitu Lembaga Adat Melayu Jambi mengadakan Oke. cipta, lomba cipta Mars Lembaga Mars. Adat. Oh, Saya ikut lagi, Oh, oke. Situ. Ikut terus pokoknya Pak. ikut terus kan gitu, ikut terus. Akhirnya ya saya nggak perlu itu dapat juara 1 atau gimana, juara berapa. Yang penting sekarang lagu saya itu menjadi lagu Lembaga Adat Melayu seprovinsi Jambi. Marslam. Dan wajib. Oh, yang sekarang ini. Iya. Oke. Oke. Jadi otomatis itu juara 1 kan. Iya. Karena memang untuk lagu Marslam itu tidak ada juara 2, tidak ada juara 3. Karena memang lagu itu satu utuh karena akan dijadikan lagu wajibnya Lembaga Adat. Lembaga Adat. Gitu. Jadi terbaik. Ya terbaik pertama hanya itu aja gitu kan. Jadi sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Berarti ya. pada saat itu saingan Opa banyak dong Apanya? menciptakan lagu itu. Banyak. Oh. Dan banyak pencipta-pencipta yang kawakan semua gitu. Tetapi ya kebetulan ya begitulah. Oke, baik. Baik, Opa Bob dan juga Kak Sarah, Vina, kita jeda dulu ya karena kita mau. Oke, nanti kita lanjut lagi. Iya, ya. betul. Baik pendengar, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi di obrolan budaya Pro4 RRI Jambi, masih bersama saya dan juga Anur di sini. Oke, betul. Tadi kita udah ngobrol nih sama Opa Bob, betul. ya kan? Ternyata banyak sejarah-sejarahnya. Betul. Yang tidak kita ketahui, jadinya kita ketahui. Dan juga yang apa itu? Kita tahu lagu daerahnya lupa penciptanya di depan kita. Luar biasa. Luar biasa. Harus minta tanda tangan nih berarti. Iya, habis ini tanda tangan Opa ya. Foto juga. Iya, foto juga. Nah, tadi udah ngobrol sama Opa, kali ini kita akan beralih ke Kak Sarah. Iya, gimana? Sabar Kak. Sabar. Sabar, Kak. Nanti akan ada tembakan pertanyaan dari kita ya. Ya, betul. Siap-siap aja ini. Siap aja. Gimana nih Kak? Sejauh ini Kak Sarah sebagai penyanyi ya kan menyanyikan lagu ciptaan dari Opa Bob ini sendiri. Gimana sih Kak? Kenapa Kakak mau gitu menjadi penyanyi lagu daerah di Jambi ini? Kalau kita ngomongin lagu daerah, awal mulanya ketika kita anak-anak, waktu sekolah dasar, kan kita diperkenalkan nih. Benar kan? Sama lagu-lagu. Kita kan sering, kalau kakak itu sering sama guru itu sering diikutin lomba lagu daerah. Dari situ awal mulanya kita kenal dengan lagu-lagu daerah Jambi. Kalau dulu seperti Orang Kayu Hitam, ya kan? Batanghari, Angso Duo, yang seperti itu. Nah berlanjut ketika dewasa, berhubung memang jiwanya ya Opa ya, jiwa dan passion kalau kata orang tuh emang di seni musik, terutama di lagu, di vokal. Jadi kita berlanjut mulai dari lomba-lomba itu di tingkat dasar, akhirnya menjadi pekerjaan. Nah, dan itulah di Taman Budaya itu akhirnya ketemu sama suhu-suhu legend dari Jambi, khususnya dalam lagu Melayu Jambi. Salah satunya Opa Bob dan rekan-rekan om-om yang lain. Nah disitulah saya mulai lebih mencintai lagu-lagu daerah Jambi. Ada rutin, ada hari dalam 1 minggu, kalau nggak salah sih 1 atau 2 kali pertemuan kita latihan, ya Opa? Di Taman Budaya Jambi. Masih sampai saat ini Kak? Kalau sekarang udah enggak, udah regenerasi ya Opa ya. Sekarang udah banyak regenerasi yang baru. Kirain sampai saat ini Kak Sarah masih ataupun jadi guru ya, guru pelatih vokal di Taman Budaya Jambi. Kalau seperti coach vokal itu sebenarnya enggak harus di Taman Budaya sebenarnya. Biasanya sih ada sih teman-teman atau anak-anak teman-teman yang minta bantu, tolong dong dibantu di bagian vokal, bisa. Oke, boleh dong nanti saya bisa Kak. Boleh. Mau les vokal nih? Aman aja. Iya. Oke, tapi Kak sejauh ini apakah Kak Sarah juga mencoba menyanyikan lagu daerah lain atau masih fokus udah di Jambi aja lah sebagai penyanyi lagu daerah Jambi? Betul. Prinsipnya kita sebagai penyanyi itu harus membuka diri untuk seluruh lagu, bukan hanya lagu daerah Jambi, tapi juga menjelajah ke lagu-lagu yang lain. Seperti dari itu. Sabang sampai Merauke ya. Of course. Seperti itu. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa Sarah ini multi talents ya. Amin. Itu dia lagu daerah, kemudian lagu-lagu pop jadi juga. Lagu-lagu western ya juga, karena beliau memang itu yang dituntut oleh sebagai seorang penyanyi. Serba bisa kecuali kalau kita memang spesialis ya, ada spesialis Melayu, ada spesialis dangdut ataupun genre yang lain-lain gitu, itu ada spesialis. Tapi kalau Sarah saya perhatikan dari waktu itu beliau ini multi talents ya. Iya, prinsipnya itu belajar. Belajar untuk bisa. Jangan malu untuk belajar ya, Kak Sarah ya. Berusaha untuk bisa untuk semua lagu. Nah kita ngomongin soal lagu nih, Vina dan juga Kak Sarah. Pastinya ada tantangan tersendiri ya untuk menyanyikan lagu daerah ini. Apalagi lagu daerah ini terkenal dengan adat dan juga lain sebagainya. Seperti contoh mungkin lagu dangdut terkenal tantangannya seperti cengkok ya. Nah kalau Kak Sarah sendiri ini, tantangan terbesar ya Kak Sarah hadapi ya saat menyanyikan lagu daerah itu seperti apa nih? Nah seperti yang Nur bilang tadi tuh, lebih ke cengkok-cengkoknya. Iya, karena kan setiap lagu beda apresiasi ya.
beda presentasinya, presentasi ke audiensi kan. Kalau terlepas dari bahasa, insya Allah sih masih bisa menguasai. Nah kalau dari cengkok itu, kan awal mulanya kakak kan lebih ke fokus qasidah ya, rebana. Sampai ke tingkat nasional juga, Jambi udah punya nama di Lembaga Seni Qasidah Indonesia pada tahun itu. Ya. Nah basicnya qasidah itu kan cengkoknya berbeda sama dangdut. Lari ke Melayu lebih beda lagi. Itu butuh proses beberapa bulan untuk belajar. Sampai bisa mendapatkan terutama di cengkok langgam karena lebih slow ya Om. Seperti itu. Iya betul. Apalagi kan Kak Sarah lagu daerah nih kebanyakan yang slow. Iya langgam kita bilang kan. Yang bikin ngantuk ya kalau saya dengernya. Masa iya? Iya. Nanti dengerin kakak nyanyi. Iya. Nanti aku sini Kak ya. Tidur lah kita rame-rame di sini ya kan. Jadi ini saya tambahkan lagi. Boleh Opa? Lagu-lagu ciptaan Opa itu yang selalu Opa serahkan kepada Sarah. Iya. Untuk dinyanyikan itu selalu Opa berikan kebebasan. Opa hanya memberikan notasi dasar lagunya ini loh. Ini loh notasi dasarnya. Nah silahkan Anda kembangkan. Berkreasi ya Om. Berkreasilah dengan kemampuan. Nanti kecuali kalau nggak enak baru misalnya sudah di studio, ini nggak enak Sarah di sini harus begini. Enak. Tapi untuk awalnya silahkan. Ya, Anda punya kemampuan. Selalu gitu. Nggak pernah menginstruksikan harus begini, harus begini. Enggak. Opa selalu kepada penyanyi-penyanyi yang lain-lain juga Opa berikan kebebasan. Karena masing-masing penyanyi punya kemampuan sendiri. Kemampuan sendiri ya. Tapi gini Kak, kalau misalnya Kak Sarah dikasih nih lirik lagu dari Opa, gimana Kak cara ngehapalinnya biar cepet? Gampang ya Opa? Atau diputer-puter? Atau pelatihan khusus gitu ya. Kan nanti udah di kontak nih, Sarah nih ada lagu baru, ntar Opa kirim kan lirik kan sama musik. Langsung aja lah sekejap aja, langsung besok udah Pak mau ke rumah. Oh gitu? Iya record gitu, mungkin sudah terlalu menjiwai Motif Om. vokal katanya. Opa biasa gitu. Ketar-ketir nih Opa nih. Gitu. Aduh. Baik, luar biasa ya dari Kak Sarah ya. Betul. Kedua narasumber kita ini. Betul. Kita mau ngobrol panjang sih sebenarnya, tapi tetap aja terjeda sama waktu yang ada. Tapi kita kan belum break nih, masih mau ngobrol bareng Opa sama juga Kak Sarah. Kak Sarah. Tapi Kak Sarah sejauh ini Kak Sarah tuh ada nggak sih ikut les vokal atau apapun itu bareng teman-teman yang lainnya gitu? Iya. Nah itu nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak pernah. Otodidak sih kalau kita bilang sekarang ya. Solo gitu ya. Iya belajar sendiri. Kita dengerin lagu-lagu yang Sarah ini referensi. tidak memberi les. Tidak ikut tidak les. Pernah ikut les ya. Tapi memberi les. Alhamdulillah. Itu mungkin karena jiwa seni mengalir kali Kak Yo. Saking cintanya. Iya, benar. sama lagu daerah ini. Makanya itu tadi seperti pertanyaan pertama kan. Kita tuh harus membuka diri untuk semua jenis seni gitu. Apalagi lagu-lagu itu semua kita buka diri. Kan kita tidak terfokus vokal ya Om, bisa main musik juga seperti itu. Tapi sejauh ini Kak, gimana sih cara menyeimbangkan antara menyanyikan lagu daerah yang lebih modern, sekarang kan banyak nih Kak yang udah lebih modern sama yang lama. Apakah ada perbandingan ke tingkat kesulitan? Kalau dari kakak pribadi sih enggak ya. Lebih ke lirik palingan kan. Kita lebih fokus ke lirik, lebih dihafal. Kalau musik masih bisa mengikuti lah. Masih bisa mengikuti lah. Baik. Lalu untuk Kak Sarah sendiri sebagai penyanyi ya, mungkin ada perbedaankah dari lagu dulu ya, misalkan di bawah tahun 2000-an hingga sekarang ini ya di era modern, era digital lah kita sebutnya. Apakah ada perbedaan kira-kira nih Kak Sarah? Kalau kita lihat lebih ke lirik ya Opa. Lebih ke lirik. Kalau zaman dulu itu seperti yang Opa sampaikan tadi. Lebih banyak diambil dari nasihat-nasihat, dari pantun, dari sloko mungkin seperti itu ya Opa. Kalau sekarang kan lebih seperti yang kita lihat lagu-lagu seperti yang sekarang sering kalian dengerin kan. Dari teman-teman saya ada Semanggang Bila, dari Krisoko itu kan lebih terkadang cerita sejarah ya Om. Iya. Seperti itu. Jadi lagu sekarang ini terkesan lebih vulgar ya. Dan lebih mudah dimengerti. Jadi apa yang diceritain ini udah ketahuan. Iya, sudah tahu langsung ke arahnya kemana gitu. Tapi kalau lagu dulu kan enggak. Kita harus, karena mereka menggunakan bahasa-bahasa tafsiran gitu ya, kiasan ya, kemudian dengan bahasa-bahasa simbol. Kalau kita nggak mengerti dengan maksud adat daerah,
ini maksudnya apa? Ya kan? Tapi begitu kita tahu seperti yang Opa ceritakan awal tadi kan, Opa juga tidak mengerti nih. Tapi kok lagunya enak ya? Tapi apa artinya? Bertanyalah kita kepada orang yang tahu. Oh gitu. Tapi nih Opa, kalau ngobrol-ngobrol menciptakan lagu daerah itu kan tadi lewat apa ya? Misalnya cerita-cerita yang ada gitu. Nah, berapa lama Opa menciptakan lagu tersebut? Apakah butuh ketenangan kayak jangan ganggu Opa dulu ya? Atau Opa butuh ruangan khusus gitu? Menyendiri gitu. Iya, menyendiri harus gitu. Fokus ya Kak ya. Itu tergantung mood. Bener. Opa, apakah nih biasanya kan pencipta lagu kalau misalnya lagi galau nih Opa, ya udahlah kita menulis lagu gitu, menciptakan curahan hatinya di lagu tersebut. Apakah Opa seperti itu juga? Jangan salah. Iya nih berarti ketawa nih Kak. Opa lah. Ketahuan nih. Ada sih. Ada. Apa itu judulnya? Hayo. Itu sudah diketahui oleh yang di sebelah saya ini. Cuman itu rahasia. Oh, rahasia. Gitu. Oke, tapi baik. ada juga Opa membuat lagu seperti yang kita ikutkan di Malaysia. Itu curhatan hati daripada seorang teman. Oh, gitu. Ya kan, dia bercerita tentang kehidupannya begini. Itu tentang kehidupan asmara mereka. Oh, asmara. Ya. Opa dengerin, oh ini ceritanya. Akhirnya Opa buat syairnya. Oh, oke. Begitu buat syairnya kirim ke beliau itu. Jadi PR saya. Ini cocok nggak? Oh, cocok Opa. Nah begitu cocok Opa, baru Opa tuangkan ke dalam notasi lagunya. Begitu selesai notasi lagunya, nah itu Opa buat contoh lagunya begini, kirimlah ke Kak dia Sarah. ini. Gimana Kak? Setelah dapat lirik kegalauan hati Dari teman Opa. Kalau biasanya kakak kalau dapat lagu dari Opa pasti ditanya, Om ini cerita tentang apa sih? Langsung gitu. Tapi nggak semua dikasih tahu loh. Masih ada rahasia-rahasiaan di berarti, Iya, Opa. nggak semua dikasih tahu, masih ada yang rahasia. Seperti itu. Rahasia ya Om. Masih penasaran ya? Iya. Nah, ternyata lagu yang rahasia itu juga pernah dibawakan oleh Sarah, bahwa itu yang kita lombakan juga di Malaysia pada saat Oh gitu. Itu tahunya setelah selesai. Baru dikasih tahu sama Opa. Saking rahasianya. Kayaknya kita perlu curhat ke Opa. Iya. Biar dibuatin lagu. jadi Boleh ya Opa, nanti Opa ya. Ya, yang penting ada MOU-nya lah. Oke. Enggak bergurau kita ya. Oh, bergerak ya. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Abis ini ya Opa ya. Nanti langsung curcol ke Opa ya. Iya. Oke. Baik, Vina, kita jeda dulu setelah yang berikut ini. Pemirsa, pendengar RI.net dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda saja berada, kembali lagi di obrolan budaya Perompat RRI Jambi. Kita masih ngobrol-ngobrol ya, Nur. Iya, Vina. Kita masih membahas tentang lagu daerah. Lagu ini. daerah. Ya. Jarang-jarang. Maknanya ya. Kita tuh jarang-jarang banget ngebahasin mengenai lagu-lagu daerah. Betul. Kapan lagi gitu? Hari ini. Hari ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya, Vina ya. Boleh? Bersama dengan Opa Bob sebagai pencipta lagu dan juga ada Kak Sarah ya sebagai penyanyi. Nah, Kak Sarah, sama Opa Bob kita masih membahas tentang lagu daerah ini. Apalagi lagu daerah ini memang kaya dengan makna di balik lagu tersebut. Nah, di era sekarang kita sebutnya era digital, bukan Gen Z lagi ya. Gen apa sekarang? Gen Alpha sekarang. Kelahiran berapa ya? 2010 ke atas 10 ya? ke atas, 11 ke atas kali 11 ya. 11 ke atas ya. Anda tahun berapa? Jangan ya. Oke. Baik, kita membahas di era digital sekarang ini. Apalagi anak muda sekarang ini, mohon maaf, kurang ya dengan lagu daerah sekarang ini. Nah, dari Opa Bob dan juga Kak Sarah sendiri ini, bagaimana sih untuk memasukkan lagu daerah atau memberi pengertian atau pembelajaran kepada anak muda ini? Dari Opa Bob nih sebagai pencipta lagu ya. Lagu ini, Opa Bob. Anak muda sekarang nih kan pada umumnya Simple kan. gitu. Sekarang kalau peralihan dulu lah kita bicarakan dari mulai tradisi sampai ke era digital. Oke. Nah, itu sebetulnya memberikan satu kemudahan kita untuk bermusik ya. Lebih mudah sekarang. Karena ya, ditunjang oleh IT. Itu mudah sekali. Kita mau pakai suara apa, ada semua dalam bentuk elektronik ya. Gitu. Dibanding dengan yang tradisi pada zaman-zaman itu. Kalau main gendang ya harus pakai gendang benar, main akordeon harus pakai akordeon benar. Alat musik tradisional suling harus suling benar. Kalau sekarang nggak ada, udah bisa apa. Maka dalam membuat perekaman pada saat ini itu udah mengalami suatu kemudahan daripada yang dulu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih caranya supaya anak muda suka? Dengan lagu-lagu tradisi. Kalau saat ini kita ajak anak muda, ayo bawakan lagu Serampang Laut, ayo bawakan lagu Semanggang Bila dan lain-lain sebagai banyak judul yang lain gitu kan. Mereka bilang lagu apa? Kurang tertarik ya Om ya? Kurang tertarik karena itu musiknya kan memang alat-alat tradisi gitu, kan. Jadi mereka kurang tertarik. Maka pernah pada beberapa tahun yang lalu gitu, ya nggak sampai 3-4 tahun nggak, mungkin 2 tahun yang lalu itu kami bekerja sama dengan Taman Budaya Jambi gitu. Meskipun Om ini ada Om lagi. Opa. Gak apa-apa dong Om. Ya, Opa. Itu kan jebolannya Taman Budaya juga. Tapi sekarang udah diusir dari Taman Budaya kan. Bukan diusir, pensiun. Oh, udah pensiun. Diistirahatkan atau dimuseumkan. Tapi tetap kami berhubungan baik dengan kerjasama terus. Nah, kami punya ide dan gagasan pada saat itu dengan rekan-rekan sesama musisi. Itu membahas masalah bagaimana supaya anak muda suka. Akhirnya kita buatlah festival band dengan lagu-lagu daerah, tapi silakan Anda aransir dengan genre Anda. Berkreativitas berarti. Akhirnya ternyata banyak pengikutnya anak-anak band anak-anak itulah ya. Mereka buat aransemen, ada yang lagu ini dalam bentuk bossa nova, ada yang dalam bentuk jazz yang bagaimana, ada yang dalam pop bentuk gitu ternyata ya, tapi mereka tidak meninggalkan musik daerah dasarnya daerah itu. Sebenarnya di situ sih Om tantangannya benar kan untuk mereka kan. Karena di lagu daerah itu kan kita memakai nada dasarnya itu kan pentatonis. Ya. Sementara karena anak band kan sudah diatonis. Itu perbedaannya. Ya. Sementara kalau lagu-lagu daerah
yang pentatonis itu pada umumnya digunakan untuk mengiringi tari pada saat itu. Dan liriknya juga memang itu tadi seperti di awal Opa katakan gitu kan, ada maknanya, ada apanya segala macam. Nah, sementara yang kita merubah dari iringan tari, kita cobakan jadi supaya kita bisa menikmati lagunya, maknanya apa gitu. Nah, kita coba dalam bentuk kita buat festival. Kita buat festival band, tetapi lagunya lagu daerah. Yang NN. NN itu Anda tuangkan dalam ini Anda. Jadi macam-macam pada saat itu kan. Jadi ya kalau Vanilla ini bisa. Mungkin kalau dalam genre mereka yang meskipun lagu daerah, mereka suka dengan aransemen mereka yang ada lagu daerah yang dijadikannya rock. Iya betul. Silakan aja. Asalkan tidak meninggalkan unsur budayanya gitu kan. Baik, Opa. Selanjutnya kita ke Kak Sarah ini sebagai penyanyi nih. Sama seperti yang saya katakan tadi, Kak Sarah. Seperti apa sih Kak Sarah sebagai penyanyi ya untuk memasukkan lagu daerah atau mengajarkan, memberitahu kepada generasi sekarang ini, anak muda sekarang ini, Kak Sarah? Makanya dari itu anak-anak sekarang itu harus lebih segera dikenalkan dengan lagu-lagu daerah ya, budaya-budaya kita. Seperti mungkin dari sekolah dasar, ya, sekolah menengah pertama. Nah, mungkin bisa diadakan perlombaan-perlombaan ataupun sejenisnya. Dari sana kan mereka sudah mulai mendengarkan, akhirnya lama-lama kan mereka bisa mencintai lagu itu. Benar. Iya. Betul, tapi emang benar sih Kak, sejauh ini juga seni budaya yang di sekolah itu jarang sekali untuk mengangkat lagu-lagu daerah Jambi. Mungkin itu salah satunya untuk anak-anak, tantangan untuk anak-anak zaman sekarang yang banyak belum tahu lagu-lagu daerah Jambi. Mungkin anak-anak sekarang taunya cuman lagu Batanghari, Angso Duo gitu. Angso Duo seperti itu. Iya, makanya harapan kita sih inginnya ada di dalam kurikulum itu ada masuk ya. Memperkenalkan lagu-lagu daerah Jambi sehingga anak-anak itu mulai dari suka menjadi mencintai dan mendalami. Seperti itu. Kalau saya Kak Sarah sedikit cerita ya. Silakan gitu ya. Kalau saya waktu sekolah dasar itu belajar seni budaya, lagu musik. Yang saya cintai waktu lagu daerah pertama itu lagu Orang Kayu Hitam. Karena memang kalau untuk lomba-lomba itu biasanya memang lebih ke Orang Kayu Hitam. Itu kan lagu-lagu sekarang lawas. Lagu lawas gitu. Opa tanya. Apa? Anda tahu nggak diciptakannya tahun berapa? Itu. Mohon. Kita biasa mendengarkan lagunya. Iya. Mungkin karena tahun berapa Om? Itu tahun 61. Belum lahir, jauh banget. Jauh banget gitu. Yang menciptakannya adalah Bapak almarhum Firdaus Khattab. Orang Kayu Hitam itu. Sampai sekarang masih ada. Sampai saat ini kebetulan lagu itu digunakan sebagai musik ilustrasi untuk sebuah drama Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam ya. Dan Opa masih punya rekamannya sampai saat ini. Rekaman tahun 61 aslinya. Kemudian digarap itu dengan alat-alat musik tradisi ya. Nah, kemudian sekarang kan muncul lagu Orang Kayu Hitam, bahkan pernah dibawakan oleh Ikke Nurjana ya. Iya betul. Musiknya sudah modern. Udah modern. Udah rada Melayu deh ya. Kemudian dibawakan juga oleh almarhumah ibu kita, Ibu Lili Syarif saat itu kan. Dan sampai saat ini Opa masih punya rekaman itu. Luar biasa. Ya, masih punya dokumentasi sejak dulu. Masih punya gitu kan. Dari mulai tradisi sampai ke yang sudah era digital ini gitu kan. Itu tahun 61. 61 ya. 61. Belum lahir. Tapi ayah, kok ayah ya? Opa. Boleh juga ayah nih. Iya. Tapi Opa, sejauh ini apakah Opa ingin masih menciptakan lagu daerah-daerah yang baru lagi? Iya, tergantung. Karena kan emang harus diperbarui Opa. Iya, diperbarui dengan rekaman yang terbaru, di dapur rekaman yang terbaru, ataupun juga alat-alat yang sekarang ini bisa bilang serba ada lah gitu. Dan itu sudah Opa lakukan. Sudah Opa lakukan. Lagu-lagu Opa itu kemudian karena kalau boleh jujur, Opa mengatakan bahwa Opa ini hanya
mampu menciptakan lagu dengan musik dasarnya begini loh. Sementara untuk aransemen musik, Opa tidak mampu untuk membuat aransemen musik dan Opa serahkan kepada pakarnya. Pakarnya gitu ya. Jadi 90% lagu-lagu Opa ini diaransemen oleh boleh sebut nama kira-kira? Nah, itu. Boleh. Itu yang mengaransemen itu pada umumnya kalau tidak Alex itu Andi Gomez. Pada itu yang itu karena ya, mereka gitu ya. memang ahlinya mereka di situ. Sementara mereka juga pencipta lagu, mereka punya kemampuan lebih daripada Opa. Opa hanya menciptakan, tapi begitu buat musiknya nggak mampu. Ya buat musiknya musik dasar ya, tapi mengenakkan itu Opa nggak mampu. Satu rekan kerja ya Pak. Ya, itu anunya. Kolaborasi Seperti penyanyi juga kalau mau buat bagus ya Opa juga nggak mampu. Tapi kan Opa punya yang sebelah ini. Nah itu jadi tugas saya. Siap Kak Sarah untuk siap mendampingi rekaman Opa. lagi? Siap selalu mendampingi. Oke. Apa ini? Oke. Baik, kita masih membahas di era sekarang ini ya Opa dan juga Kak Sarah ya. Apalagi di era sekarang ini lirik dan juga melodi yang berbeda ya. Kira-kira seperti apa nih untuk menyampaikan nilai budaya daerah ini di era sekarang ini? Singkat saja nih, Opa. Bukan. Iya. Boleh Kak Sarah sebagai penyanyi ini. Kalau lirik dan melodi di era sekarang ya? Iya. Ya sesuai perkembangan zaman sih kita harusnya mengikuti ya. Tidak terlepas dari tradisi tentunya. Dan lirik itu tidak boleh lari dari, kalau memang kita mengangkat sejarah ya sejarah sesuai. Kalau ada pantun, sloka atau sebagainya, kita harus mengikuti alur yang sudah ada. Tidak boleh lari dari situ. Kalau melodi kita bisa berkembang, berkreasi. Yang penting inti dari lagu, isi lagu itu, kehikmatan lagu tidak boleh lari, tidak boleh hilang. Gitu sih kalau menurut kakak. Baik, Opa Bob dan juga Kak Sarah, kita sudah hampir di sesi terakhir. Kita sudah ngomong panjang lebar. Boleh nambah sedikit? Tambah sedikit. Jadi Opa sangat berharap sekali supaya bagaimana lagu-lagu daerah kita ini bisa lebih berkembang, supaya dengan adakan lomba-lomba. Itu festival gitu ya. Nah, kemudian yang sebetulnya yang dominan sekali untuk melakukan ini, ya Pak Opa berharap sekali dengan RRI. Langsung di schedule ya. Iya langsung. Ini yang dengar langsung schedule oleh ketua kita sendiri. Silakan nanti. Ya kita bantu lah. Kita siap gitu. Oke, terakhir ini sekaligus untuk closing statement kita dan juga kita sudah di akhir acara, kita sudah ngomong panjang lebar tentang lagu daerah ini maknanya dan juga dari Opa Bob sebagai pencipta lagu dan juga Kak Sarah sebagai penyanyi ini. Terakhir nih sekaligus untuk closing statement kita, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Sarah terlebih dahulu nih untuk sebagai penyanyi ya. Secara pribadi sebagai penyanyi, pesan-pesan untuk teman-teman juga ataupun adik-adik yang baru mulai merambah ke dunia tarik suara, khususnya lagu daerah Jambi, kalian harus mencintai lagu itu, isi lagu itu kalian harus pahami dulu. Setelah itu kalian bisa menyampaikan atau mempresentasikan lagu itu dengan baik sesuai dengan karakter kalian masing-masing tentunya. Ya Opa. Seperti itu kalau menurut kakak. Baik, lanjut Opa untuk closing statement kita. Sebetulnya lagu-lagu daerah yang bertema sejarah ataupun memperkenalkan satu daerah dengan keindahan alamnya segala macam dengan apa yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian itu sebetulnya liriknya itu harus betul-betul tidak salah. Seperti kita bercerita tentang sejarah ya. Kita buat misalnya tentang Sultan Tahakah, apakah tentang apa, orang kayu hitamkah misalkan. Itu liriknya harus benar dan itu harus kita bertanya maksudnya dengan ahlinya. Karena lagu itu bagus sekali buat anak-anak kita yang malas membaca.
Oh iya, Iya kan? generasi sekarang emang malas baca. Kalau dia rajin membaca mungkin dia akan baca buku sejarah. Iya betul. Tetapi kalau dengan lagu mereka dengerin aja, mereka tahu rupanya orang kayu hitam tuh begini. Seperti Benar. Itu. Rupanya Sultan Taha tuh begini. Ya kan dengan dengar aja dia karena dia malas baca. Betul. Ya kan? Nah, itu. Baik. Makanya ya harapan tadi sebetulnya harapannya sudah tersampaikan tadi. Tolonglah ini RRI lah ya. Bantu kita sama-sama kita mengangkat kembali lagu-lagu daerah. Mencari regenerasi baru gitu ya Pak ya. Baik, Vina, kita sudah berada di ujung acara kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk Opa Bob dan juga Kak Sarah yang sudah hadir. Sukses selalu, sehat selalu untuk Opa Bob. Amin. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, khususnya Anda perempat RRI Jambi dan perempat FM seluruh Nusantara yang mendengarkan obrolan budaya produksi RRI Jambi, terima kasih banyak. Dan juga nanti kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda, pembahasan yang berbeda. Dan juga kami pamit undur diri, saya Hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.